Oke guys, yuk kita mulai diskusinya. Jadi hari ini kita bahas studi kasus PT Sumber Sejahtera TBK. Fokus kita ada di tiga rasio utama yaitu ROI, ROA, dan ROCE. Aku minta tolong kalian bantu hitung dan analisis ya. Kita mulai dari ROI dulu. Oke, Angel. Jadi RO itu kan rumusnya laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Kalau pakai data yang ada ROI sama dengan 20 miliar dibagi 300 miliar dikali 100%, hasilnya itu 6,67%. 6,67%. Itu termasuk rendah apa enggak sih? Menurutku tergantung pembandingnya sih. Kalau misal kita bandingin sama suku bunga deposito atau tingkat pengembalian minimal yang diharapkan investor, biasanya di atas 8 sampai 10%. Jadi ROI 6,67 kurang menarik. Apalagi kalau sektor industrinya yang beresiko tinggi. Tapi bisa jadi emang beban keuangannya berat sih, soalnya ROI pakai laba bersih yang udah dikurangi bunga sama pajak gitu. Kita harus lihat juga nih ROI itu biar tahu seberapa efisien aset mereka menghasilkan laba bersih. Bener banget tuh Riana. Yuk, siapa yang mau hitung ROA-nya? Aku coba ya. ROA kan rumusnya laba bersih dibagi total aset nanti dikali 100%. Berarti ROA-nya laba bersihnya 20 miliar terus dibagi total aset 450 400 miliar terus dikali 100%. Berarti hasilnya tuh 5%. Wah, makin kecil tuh. Padahal asetnya itu 400 miliar, tapi cuma bisa hasilin 20 miliar laba bersih. Itu berarti efisiensinya rendah banget dong. Bisa jadi banyak aset yang belum produktif sih. Misalnya kayak mesin-mesin yang nganggur atau aset tanah dan bangunan yang belum menghasilkan pendapatan. Atau mungkin bisa juga sistem operasionalnya yang boros. Nah, makanya kita perlu lihat ROCE-nya yang pakai EBIT. Nah, kan EBIT itu belum dipotong bunga dan pajak, jadi lebih fokus ke kinerja operasionalnya. Benar. Nah, sekarang kita hitung coba ROCE-nya. ROCE kan sama dengan EBIT dibagi capital employed dikali 100%. Jadi ROCE-nya sama dengan 35 miliar dibagi 280 miliar dikali 100% dan ketemu 12,5%. Nah, ROCE-nya berarti malah tinggi ya. Artinya dari sisi operasional, manajemen berhasil menghasilkan laba cukup besar dari modal yang digunakan. Tapi, kenapa malah ROI dan ROA-nya rendah? Jawabannya ada di struktur keuangannya. Kemungkinan besar beban bunga mereka itu tinggi banget. Jadi walaupun EBIT-nya besar, begitu dikurangi bunga dan pajak, sisa laba bersihnya kecil. Dan itu juga menunjukkan pentingnya kita pakai ketiga rasio ini sekaligus. Kalau cuma lihat ROCE, kita bakal bilang kinerja perusahaan itu bagus. Tapi pas cek ROI sama ROA, ternyata hasil akhirnya nggak terlalu menguntungkan bagi investor. Setuju, setuju. Jadi masing-masing rasio itu punya fokus sendiri. ROI fokus ke efisiensi hasil investasi, ROA lihat efisiensi penggunaan aset, ROCE lihat efisiensi kinerja operasional. Dan bener banget ketiganya tuh saling melengkapin juga. Misalnya kalau ROCE-nya tinggi tapi ROI-nya rendah, berarti efisiensi operasionalnya oke. Tapi kalau struktur modalnya mungkin bermasalah ya. Entah itu utangnya yang terlalu besar atau mungkin bunganya yang terlalu tinggi. Kalau aku lihat dari sudut pandang investor nih, perusahaan ini agak berisiko karena walaupun kinerja operasionalnya bagus, return yang didapat masih lebih rendah dari standar industri. Iya, dan kalau mereka nggak bisa kurang beban keuangan, bisa aja ke depannya profit makin tertekan. Alternatifnya mungkin perusahaan bisa cari pembiayaan dengan bunga lebih rendah atau efisiensikan biaya lain supaya laba bersihnya tuh naik. Nah, kesimpulannya berarti yang pertama ROCE-nya tadi kan tinggi tuh, yaitu sebesar 12,5%. Berarti operasinya efisien. Terus ROI-nya rendah, sebesar 6,67%, dan ROA-nya juga rendah, sebesar 5%. Berarti profitabilitas keseluruhan
itu kurang optimal. Nah, kemungkinan besar beban bunganya tinggi, struktur modalnya perlu evaluasi. Terus untuk sarannya nih, berarti kita harus mengurangi utang, efisiensikan biaya, dan memaksimalkan aset produktif. Setuju, setuju. Setuju.